Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Rizka. Saya akan mereview jurnal yang sudah saya cari. Yang pertama, peluang kewirausahaan bidang pendidikan pada revolusi industri 4.0. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah perkembangan teknologi menyediakan lingkungan yang menguntungkan untuk usaha kewirausahaan dalam pendidikan. Dengan pembelajaran online, penelitian, dan pengabdian masyarakat muncul sebagai produk digital yang menjanjikan. Yang kedua berjudul Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM berbasis kompetensi di era digital. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penelitian menyimpulkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau SDM di era digital sangat penting bagi perusahaan untuk memodernisasi fungsi SDM mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Hasilnya menunjukkan bahwa profesional SDM cenderung enggan untuk mengadopsi teknologi, menekankan perlunya mereka beradaptasi dengan landscape digital yang berubah. Penelitian ini menekankan perlunya manajer SDM untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru untuk mengelola tenaga kerja secara efektif di era digital. Yang ketiga, peran kompensasi dan loyalitas terhadap niat pergantian karyawan. Simpulan dari jurnal tersebut adalah temuan penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan loyalitas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap niat turnover. Meningkatkan kompensasi dan meningkatkan loyalitas karyawan dapat menyebabkan penurunan niat turnover. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dianggap adalah memadai oleh karyawan, sebagaimana didukung oleh tanggapan positif mereka dalam kuesioner. Penelitian ini juga menyoroti insentif dan senioritas dalam mempertahankan karyawan, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah mengenai cuti tahunan dan pembayaran gaji tepat waktu. Yang keempat, pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah keseimbangan kehidupan kerja berkontribusi terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja memodernisasi pengaruh keseimbangan kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan baik sesuai dengan kontribusi dan prestasi mereka, memberikan pujian, mengusulkan promosi, dan memberikan bonus. Yang kelima, pengaruh komunikasi dan teamwork atau kerjasama tim terhadap kinerja perawat pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Bima. B. Teamwork atau kerjasama tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Bima. C. Komunikasi dan teamwork kerjasama tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Bima. Yang keenam, pengaruh struktur kepemilikan komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2019-2021. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah dari hasil penelitian dilakukan bahwa struktur kepemilikan dan komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Tata kelola perusahaan mewajibkan perusahaan untuk menginformasikan kepada pemegang saham mengenai kegiatan dan kondisi secara real sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan secara akurat. Yang ketujuh, implementasi kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah tentang program bela pengadaan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa program bela pengadaan di kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil dilakukan pejabat pengadaan. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan stakeholder lainnya, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai, terdapat pelaksana yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKPBP. Meskipun implementasi keputusan program bela pengadaan di kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dikatakan berhasil dan dijalankan dengan baik, namun pada kenyataannya masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga kurangnya pilihan produk. Kedelapan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia berbasis web. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen SDM yang dikembangkan membuat pengelolaan SDM di perusahaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem informasi SDM membuat karyawan-karyawan yang bekerja secara remote dapat melakukan absen dan bagian SDM dapat mengelola data absensi dari karyawan-karyawan tersebut.
Yang kesembilan, implementasi manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi era bercirikan VUCA. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi era VUCA, lembaga pendidikan harus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, strategi kepemimpinan, diferensiasi produk, dan strategi biaya rendah adalah 3 macam strategi yang dapat diterapkan. Biasakan serta mengarahkan kembali siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Mengembangkan SOP untuk setiap departemen berdasarkan job description, memiliki sikap continuous improvement, dan menjadikan kualitas sebagai budaya yang menjadikan pertahanan utama di era VUCA adalah semua aspek yang harus ditingkatkan. Yang terakhir, identifikasi fungsi manajemen sumber daya manusia pada usaha menengah. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah fungsi manajemen dalam sumber daya manusia yang diterapkan di CV Kota Agung belum diterapkan dengan baik secara menyeluruh. Fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia yang di CV Kota Agung yang harus diperbaiki yaitu perencanaan, pengorganisasian atau menetapkan hubungan kerja, pendelegasian wewenang, mengintegrasi bagian organisasi dan mengkoordinasikan bagian organisasi, juga pengendalian. Selain itu, fungsi operasional yang harus diperbaiki di CV Kota Agung yaitu pengadaan atau memperbaiki proses penarikan, penyeleksian karyawan, dan juga penempatan karyawan. Pengembangan atau pendidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Kompensasi atau prinsip layak, pemeliharaan, dan juga pemberhentian karyawan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I'm gonna show up, I know it's time.